akhirnya gitu ya, orang-orang yang sudah membicarakan kecantikan Sarah, kabar ini sampai ke Raja Mesir dan Raja Mesir akhirnya menculik Sarah. Tapi ini menjadi sebuah pertanda juga, sebuah hal yang harus kita imani, bahwa keturunan Rasulullah merupakan keturunan yang terjaga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Teuma. Kita balik lagi di Teuma Bercerita. Sudah 6 episode ya kita lalui. Dan kemarin kita terputus di bagian Ibrahim diminta oleh Sarah untuk menikah lagi. Nah, ini kalau kayak sinetron mungkin ini saat-saat mendebarkan ya. Saat-saat mendebarkan ketika istrinya minta sang suami untuk menikah lagi. Dramatis ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Sarah akhirnya sudah mendorong Ibrahim, mendorong untuk menikah lagi? Akhirnya Ibrahim mengiyakan, itu ya, meloloskan permintaan Sarah dan akhirnya menikah kembali dengan Hajar yang pada saat itu sudah ikut dengan mereka dari lama ya, dari Mesir itu, kemudian ikut bersama mereka ke Kanaan atau daerah Palestina. Di sana mereka tinggal bersama karena Hajar ini adalah pemberian dari Raja Mesir. Jadi statusnya pada saat itu adalah yang ikut membantu Sarah gitu, ikut membantu Sarah, ikut kemana-mana gitu. Jadi sudah ikut bersama mereka, menganut keyakinan yang sama dengan mereka dan sudah beriman juga. Di sini kemudian Ibrahim akhirnya menikah dengan Hajar, dan setelah menunggu begitu lama dalam hidupnya ya, akhirnya Hajar hamil dan melahirkan ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Jadi sudah sangat tua, rambutnya sudah memutih, sudah beruban, baru kemudian Allah memberikan keturunan. Dan apakah selesai sampai di situ? Ternyata puncak dari ujiannya justru ketika Ibrahim sudah punya anak ya. Jadi anak ini yang sudah dinanti gitu ya, yang sudah sangat ditunggu-tunggu dari lama, udah sangat, pokoknya udah dikangenin banget lah gitu ya, sangat-sangat didambakan banget. Taunya ketika itu Allah memberikan sebuah perintah kepada Ibrahim, yaitu untuk membawa Hajar dan juga Ismail anaknya ini pergi ke satu lembah, yang itu lembahnya lembah yang tandus, gersang, tidak ada apa-apa di sana, lembah Baka. Itu asal muasal atau cikal bakal dari Mekah. Ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa Sarah memiliki kecemburuan ya terhadap Hajar, dan akibat kecemburuan Sarah inilah kemudian Hajar harus pindah, harus pergi gitu ya dari Palestina. Dan aku ingin menjelaskan bahwa itu tidak berdasar, karena Allah yang telah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan juga Ismail. Jadi semata-mata bukan karena Hajar dicemburui, bukan gara-gara Sarah itu gelap mata gitu ya, bukan gara-gara Sarah mengusir mereka, bukan. Karena Sarah juga sangat menginginkan seorang anak, sangat menginginkan bahwa risalah ini akan ada yang melanjutkan gitu. Jadi dia bukan bicara soal sisi manusiawinya saja sebagai seorang perempuan, tapi dia melihat secara ideologis bahwa kalau memang dari rahimnya tidak ada keturunan, maka dia rela kalau misalnya dari rahim Hajar itu akan ada keturunan pelanjut seperti itu. Jadi kalau bicara soal cemburu tidak cemburu, sepertinya gitu ya, di mata Sarah pada saat itu jauh melampaui sisinya yang feminis gitu, sisi dirinya yang itu keperempuanan, sisi dirinya yang manusiawi itu sudah dilampaui, karena mindsetnya, karena pola pikirnya adalah ini bicara soal perjuangan seperti itu. Bukan berarti tidak ada perasaan di situ, tapi Sarah harus menekan perasaannya gitu ya, untuk apa? Untuk tetap kuat, untuk tetap strong dan bisa melanjutkan perjuangan. Dan ini contoh kecil dari bagaimana seseorang itu bisa sangat kuat kalau punya cita-cita, kalau punya visi seperti itu. Nah, balik lagi ke kisah Ibrahim tadi. Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bakkah ya di sana. Akhirnya
atas dasar ketaatan kepada Allah, akhirnya dibawalah Hajar dan juga Ismail. Nah, dan yang menariknya, dibawanya Hajar dan Ismail ini dari Kan'an atau Palestina ini ke Makkah dengan menggunakan buruk. Nah, buruk ini adalah hewan atau kendaraan yang sama yang dipakai oleh Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Nah, jadi teman-teman di sini lihat ada keterkaitan ya. Ketika dulu Ibrahim pergi ke Mekah dengan menggunakan buruk, maka Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan buruk juga gitu. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat. Ibrahim menggunakan buruk bersama dengan keluarganya. Jadi keluarga ini tentunya keluarga yang spesial, karena kalau nggak spesial nggak mungkin bisa mengendarai kendaraan yang spesial dong ya. Nah, di sana ditempatkan di satu lembah Bakah yang tidak ada apa-apanya, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada apa-apa di sana. Dan Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih merah di sana. Tentunya sisi manusiawinya, sisi instingnya gitu ya, secara naluri sebagai seorang bapak, tentunya nggak akan tega meninggalkan anak dan istrinya di sana. Tapi ketika itu sudah terkait dengan perintah Allah, maka Ibrahim ketika sudah menitipkan Ismail kepada Hajar, sudah dikasih perbekalan ya, yang itu ada yang mengatakan cukup untuk 2 hari, kurma dan juga air minum diberikan kepada Hajar. Lalu Ibrahim pergi dari sana. Baru selangkah 2 langkah, Hajar kemudian mengejar Ibrahim, lalu bertanya, ada apa? Kok kamu tiba-tiba ninggalin kita gitu? Emang kenapa kamu tiba-tiba kayak gini? Di situ Ibrahim hanya terdiam, tidak bicara apa-apa. Dan di sini Hajar dengan cerdas menangkap, sepertinya ketika melihat suaminya ini berbeda gitu ya, karena dia tahu perilaku Ibrahim, dia tahu gelagat suaminya ini bukanlah suami yang semena-mena. Dia tahu Ibrahim ini adalah orang yang open mind, selalu speak up seperti itu. Dan ketika sesuatu yang aneh seperti ini terjadi tanpa dia bicara apa-apa, artinya tidak mungkin kalau itu merupakan keinginannya pribadi. Pasti ini ada hubungannya dengan apa? Dengan perintah Allah seperti itu. Jadi akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya lalu berkata kepada Ibrahim, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan ini gitu ya, untuk meninggalkan kami di sini? Dan di sini akhirnya Ibrahim mengangguk, menjawab dengan lirih iya gitu, karena memang Allah menyuruh demikian dan dia tidak punya argumentasi gitu ya, tidak disuruh untuk mengatakan apa alasannya, karena sesungguhnya Ibrahim juga bingung kenapa mereka ditempatkan di sana gitu ya, padahal tidak ada apa-apa di sana. Nah, akhirnya Hajar karena tahu bahwa ini adalah perintah Allah, apa jawaban dari Hajar pada saat itu? Persis sama ketika Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api. Mentalitas yang sama ketika Ibrahim mau dilempar ke dalam api. Dikatakan bahwa Hajar ngomong gini ke Ibrahim, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah kamu, biarkan kami di sini, Allah yang akan mengurus kami. Seperti itu. Jadi ini sama banget dengan apa yang diucapkan oleh Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Sesungguhnya cukuplah Allah buat kami gitu kan. Tidak ada orang yang bisa menolong kami, ya cukup Allah saja, seperti itu. Ini mentalitas yang ada di keluarga ini luar biasa ya. Bukan hanya ayahnya yang seperti itu, tapi ternyata istrinya juga seperti itu. Punya sentimen yang sama, punya perasaan yang sama, punya naluri yang sama, keimanan yang selalu bicara nomor 1 dibandingkan perasaannya, seperti itu. Dan akhirnya Ibrahim meninggalkan mereka di situ, sambil kemudian setelah agak jauh ya, di sini Ibrahim berdoa kepada Allah, karena memang hanya Allah saja yang bisa menjaga. Kadang-kala kita lupa ya bahwa anak kita, suami kita, orang tua kita, bukan kita yang jaga, bukan harta kita yang menjaga mereka, bukan karena kita kasih mereka fasilitas sehingga mereka terjaga, tercukupi, tapi Allah yang menjaga. Dan di sini Ibrahim mengajarkan kepada kita, Ibrahim berdoa kepada Allah pada saat itu di tengah gurun yang tidak ada apa-apa itu, dan dia mengingat bahwa di sana cuma ada anaknya yang masih kecil, yang masih nyusu ya, masih menyusui dengan istrinya yang tidak bisa apa-apa, dalam arti
dalam kondisi menyusui itu ya lemah lah, kondisinya capek, lelah seperti itu. Dan di sana tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang menemani, bahkan tidak ada makhluk hidup apapun, tidak ada air, tidak ada vegetasi. Betapa cemasnya hati Ibrahim pada saat itu, sehingga Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah. Kita bisa lihat doanya itu sudah diabadikan dalam Al-Quran di surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Nah, dikatakan di sini, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Jadi kata Ibrahim, di sana tuh nggak ada apa-apa, tapi dia tahu bahwa di situ dekat dengan Baitullah. Jadi walaupun di sana belum terbangun Ka'bah, tapi di situ adalah Baitullah gitu ya. Ada Baitullah di sana. Jadi Baitullah ini dibangun bukan di masa Ibrahim, tapi sudah ada sejak dulu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Baitullah itu dibangun oleh para malaikat beratus-ratus tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Adam yang membangunnya seperti itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Baitullah itu sudah ada gitu, sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian Ibrahim melanjutkan doanya tadi, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat gitu. Jadi ketika mereka ditinggalkan di sana, tidak lain, tidak bukan, pada akhirnya tujuannya itu untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah dengan simbolnya adalah sholat. Jadi Ibrahim juga meyakini bahwa ketika mereka diperintahkan untuk datang ke sana, Allah itu pasti bukan nyuruh yang lain-lain, tapi nyuruh untuk beribadah dengan simbolnya di sini adalah sholat. Dan maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah, di sini ada kata hati mereka cenderung gitu, cenderung kepada tempat ini, tempat Mekah ini gitu. Dan di sini katanya adalah minanas, bukan anas, bukan manusia, tapi minanas, sebagian dari manusia. Jadi doa Ibrahim pada saat itu, jadikanlah sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, condong kepada mereka, punya keinginan untuk bersama mereka, itu bersama anaknya dan juga istrinya, mengasihi, menyayangi, memberikan cinta seperti itu. Makanya karena doa Ibrahim ini akhirnya kita tahu bahwa Mekah itu sampai saat ini adalah satu wilayah yang selalu dikangenin, selalu menimbulkan rasa rindu dari orang-orang yang beriman. Karena memang itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim bahwa ada sebagian orang yang ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang beriman, yang ini hatinya akan condong kepada Baitullah, akan condong kepada Makkah Al-Mukarramah seperti itu. Ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dan di sini ada hikmah juga, kenapa sih Mekah itu ada di satu kota, ada di satu daerah yang itu nggak ada apa-apanya. Di sana nggak ada pantai yang indah, nggak ada gunung yang indah, nggak ada perkebunan yang rimbun, nggak ada buah-buahan, tidak ada apa-apa gitu. Kiri kanan sejauh mata memandang cuma gurun aja. Tapi masya Allah, orang-orang yang beriman itu terikat hatinya ke sana gitu. Jadi hikmahnya adalah agar orang yang datang ke sana itu tidak punya alasan lain, tidak punya keinginan yang lain, ya semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah, semata-mata karena keimanan mereka yang memanggil mereka untuk datang ke sana gitu. Jadi bukan buat piknik, bukan buat cuci mata, bukan buat nongkrong, bukan buat mejeng, tapi memang untuk menunaikan keimanan mereka, untuk memenuhi panggilan Allah seperti itu ya. Jadi ada hikmah yang sangat besar di sana. Dan ini didoakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi akhirnya kita tahu Mekah itu sekarang begitu dilimpahi oleh keberkahan ya. Di sana banyak sekali makanan, buah-buahan, sayuran, dan bahkan air zam-zam yang begitu melimpah, tidak pernah habis, tidak pernah kering. Dan orang terus saja datang ke sana dari berbagai pelosok dunia. Selalu ada orang-orang yang menunaikan umroh maupun ibadah haji. Tentunya ini adalah akibat dari doa Ibrahim yang begitu tulus untuk anak dan juga istrinya gitu. Untuk menemani mereka gitu. Pada saat itu doanya untuk menemani mereka. Jadi agar hati orang-orang beriman itu condong kepada mereka, menyayangi mereka gitu. Jadi ada kecenderungan untuk menyayangi kota ini. Pada saat itu belum jadi kota, baru satu wilayah yang tidak terdefinisi seperti itu. Jadi Mekah seperti yang sekarang ini dengan berbagai keberkahan yang ada di dalamnya, itu semua terjadi atas doa
karena doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bayangkan gimana ya posisi Rasulullah ketika dulu Rasulullah diusir dari Mekah. Sedangkan kita tahu keturunan dari Ibrahim adalah Rasulullah. Jadi sudahlah karena doa Nabi Ibrahim mereka bisa beranak pinak di sana, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa melakukan civilization, peradaban. Tapi justru Muhammad ditolak dari Mekah. Muhammad diusir dari Mekah. Kita bayangkan betapa sakit hati ya. Rasanya udah nenek moyang gue loh gitu ya, yang bikin lo bisa dapet tinggal di sini, tapi lo malah ngusir gue kayak gitu ya kalau kita bahasakan sekarang. Jadi kita bayangkan betapa sakitnya Rasulullah pada saat itu ketika diusir dari Mekah, kampungnya gitu ya, kampung halamannya sendiri. Padahal dulu nenek moyangnya Nabi Ibrahim lah yang mendoakan mereka sehingga keberkahan itu begitu melimpah di sana karena doa Nabi Ibrahim. Nah, kita lanjutkan di ayat yang tadi. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Agar apa? Agar mereka bersyukur. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim itu luar biasa dahsyat. Ibrahim bukan saja berdoa untuk keselamatan, keamanan dari buah hati dan juga istrinya, tapi juga mendoakan mereka berkecukupan. Tidak berhenti berkecukupan saja, tapi juga rasa cukup dan rasa aman itu harus menjadikan mereka mau beribadah kepada Allah. Jadi itu tadi dikatakan agar mereka bersyukur, agar mereka punya rasa syukur, dan ekspresi dari rasa syukur adalah ibadah. Makanya di sana tadi dengan tujuan untuk melaksanakan sholat gitu, karena sholat itu adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Kita yang sudah hidup begitu lama diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita punya ekspresi syukur kita, dan itu adalah sholat seperti itu. Jadi dahsyatnya doa Nabi Ibrahim itu ya yang menjaga Mekah sampai saat ini gitu kan. Dan dari doa itu pula akhirnya Allah memberikan bala bantuan kepada Hajar dan juga Ismail pada saat itu di tengah gurun yang luar biasa, di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa, tapi Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak terduga sesuai dengan doa Ibrahim alaihissalam. Doa yang menjaga Mekah hingga sampai saat ini, doa yang membuat Mekah berkah hingga saat ini, dan doa yang membuat kita ada di sini dan punya kerinduan terhadap Baitullah. Itu semua bermula dari doa Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Lalu bagaimana kemudian Hajar dan juga Ismail ada di gurun tersebut, bagaimana mereka survive, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan pertolongan Allah.